Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mabu'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita, baginda agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikutnya semua. Semoga kita semua kelak kiamat mendapat manfaat syafaatnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kami tema yaitu hidup bahagia dengan Quran. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Di era diskusi sekarang ini, saat semua berpindah ke digital, segala sesuatu berjalan lebih cepat, utamanya penggunaan media sosial yang tinggi. Orang-orang berlomba menunjukkan kekayaan, kebahagiaan, dan prestasinya. Hal yang menjadi sulit adalah saat kita melihat kehidupan orang lain seolah-olah bahagia, seolah begitu sempurna, padahal kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya dialami, sehingga hati pun merasa gelisah dan galau, merasa tidak berguna sebab melihat sepertinya orang lain memiliki hidup yang sempurna. Padahal kita bisa hidup bahagia tanpa perlu membanding-bandingkan. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, masa merasa cukup dengan apa yang ada kunci untuk meraih kebahagiaan bagi orang dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana harus kita bersikap terhadap pemberian Allah, yaitu dengan sikap qanaah, di mana Syekh Abu Bakar Al-Makki mendefinisikan qanaah sebagai keridoan atas pemberian yang sedikit. Jika seseorang merasa ridho dengan apa yang dia dapatkan meskipun sedikit, ia telah disebut
menjalani sikap qanaah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah menyebutkan al-qanaatu antum la yaqina. Qanaah adalah gudang kekayaan yang tidak akan sirna. Hadis ini menggambarkan betapa sesungguhnya orang yang qanaah adalah orang yang kaya raya, sebab hatinya selalu merasa cukup, merasa lapang, dan merasa tenang. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Al-Quraisy dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Quraisyah ketika memulai pembahasan qanaah, beliau menuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nahl ayat 9. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan dia adalah orang beriman, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian ulama ahli tafsir, termasuk di dalamnya Al-Hasan Al-Basri, mengatakan bahwa makna hayatan thayyibah adalah sikap qanaah. Qanaah adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis, akan terkuras. Dengan qanaah batin seseorang menjadi lapang. Ia tidak tergoda oleh kemewahan di sekitarnya. Orang yang qanaah tidak memperbudak diri untuk mengejar ilusi kebahagiaan sebagaimana yang tampak pada orang lain. Saudara jamaah rahimakumullah, qanaah adalah jalan seseorang untuk bersyukur. Tanpa qanaah seseorang akan terus melihat ke atas. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak akan pernah merasa puas pada capaiannya dan tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah, dan tentunya berlaku juga untuk kita, di mana yang artinya hadis riwayat Ibnu Majah. Jadilah kamu orang yang mau, niscaya kamu menjadi hamba Allah yang paling taat. Jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya kamu menjadi orang yang paling bersyukur. Berbuatlah untuk orang lain apa saja yang juga menyenangkan hatimu, niscaya kamu menjadi orang yang mukmin yang sungguh. Berbuatlah yang baik kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang muslim yang baik. Sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang qanaah selalu melihat ke dalam. Ia mensyukuri pemberian Allah sekecil apapun itu. Berbeda dengan orang yang tidak qanaah, ia akan selalu membandingkan harta orang lain dengan harta miliknya. Dari sinilah akan muncul gangguan pikiran, rasa gelisah dan galau. Batinnya selalu menyesal dan tidak pernah merasa puas bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Quraisy
dalam niscaya Al-Quraisy mengatakan, barang siapa yang pandangannya tertuju pada harta milik orang lain, maka ia akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan qanaah dalam hati kita sehingga dapat mengantarkan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum ila tawadduna wa sami'un. Wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin. Wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa inna yudhiru ala dini kulli wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sholatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Ya ibadallah. Usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Marilah kita akhiri ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina